Halo semuanya, selamat datang di channel saya Kyopta Crochet. Pada video kali ini kita akan membuat amigurumi atau boneka rajut berbentuk mobil seperti ini. Saya memakai benang rajut katun susu atau milk cotton yang mereknya seperti ini. Ini saya pakai dua warna ya, warna mustard dan ini warna abu-abu begitu ya. Ini kuning agak kunyit begitulah ya. Kemudian di sini hakpennya saya memakai merek Tulip nomor 5/0 atau 3 mm. Kemudian saya juga menyiapkan beberapa stitch marker untuk membantu penandaan. Lalu di sini saya menyiapkan jarumnya. Di sini ada dua macam ya, yang tumpul dan yang runcing ya. Ini karena nanti dipakainya ini pada fungsi-fungsi tertentu begitu, jadi kita pakainya dua jenis jarum yang berbeda. Kemudian saya juga menyiapkan gunting untuk memotong benang dan tentu saja juga dakron sebagai isian. Di sini untuk roda mobilnya ini saya menggunakan kancing batok 4 buah ya. Ini ukurannya 1 cm. Nah, misalkan ini teman-teman tidak ada kancing, mau menggunakan rajutan juga tidak apa-apa, bebas ya teman-teman. Jadi untuk finishing itu adalah bebas, juga termasuk bila mau ada sulaman di sini bagian depan dan belakang sulaman bentuk lampu begitu menggunakan warna lain juga dipersilahkan. Misalnya bagian ini juga mau menggunakan benang warna lain juga silahkan. Setiap bagian mau berganti-ganti warna juga silahkan, bebas aja ya teman-teman. Nanti hasilnya seperti ini, mungil, tidak terlalu besar dan perajutannya cukup mudah. Oke, sekarang kita akan segera mulai perajutannya. Kita akan membuat bagian atap, bagian atas dari mobilnya terlebih dahulu. Di sini kita awali dengan membuat 6 chain. 1 2 3 4 5 6. Kemudian row 1 kita mulai pada chain kedua dari hook. Yang di hook tidak dihitung, kita bergeser ke kiri 1 2. Nah, dimulai dari sini. Di tiap chain kita isi dengan 1 SC. Jadi di row 1 ini kita membuat 5 SC. 3 4, kemudian 5 seperti ini. Lalu kita balik rajutan kita, row 2 sampai dengan row 6 kita buat 1 chain terlebih dahulu di awal row, tidak dihitung sebagai apapun. Kemudian buat 5 SC di setiap row-nya. Jadi silahkan dirajut terlebih dahulu. Ini row 2 saya sudah selesai. Tinggal dilanjutkan untuk row 3 sampai dengan row 6. Nanti kita ketemu setelah menyelesaikan perajutan sampai dengan row 6. Setelah selesai sampai dengan row 6, kita tidak perlu balik lagi rajutannya. Posisinya berarti seperti ini ya. Lalu di sini row 7 kita awali dengan 1 chain. Tidak dihitung sebagai apapun. Kemudian kita akan merajut di bagian sisi ini. Jadi dimulai dari sini ya. Kita buat dulu 6 SC, 1 2 3 4 5 6. Kemudian di sebelah sini 5, 1 2 3 4 5 begitu ya. Lalu lakukan sekali lagi untuk sebelah sini 6, sebelah sini 5. Jadi total nanti di row 7 kita punya 22 stitch ya. Jadi kita mulai dulu dari sisi sini. 1 2 3 4 5, kemudian di sini 6.
ya. Kemudian kita akan berpindah ke sisi sini. 1 2 3 4, kemudian 5. Lakukan sekali lagi ya, berarti di sini 1 2 3 4 5, kemudian 6. Lalu lakukan sebelah sini 5 ya. 1 2 3 4 dan 5. Nah, seperti ini untuk bagian kap atas ya, atau bagian atas mobil. Nah, ini ya. Lalu kita akan akhiri ini dengan invisible join. Caranya adalah setelah membuat SC yang terakhir ini, kita akan potong benang, sisakan sekitar 5 cm seperti ini. Lepas ya, langsung lepas saja. Lalu arahkan hakpen ini stitch pertama dari row 7, ini stitch kedua. Kita masuk di stitch kedua seperti ini, kita kait. Lalu ini adalah stitch terakhir, kita masuk dari arah belakang, dari back loopnya saja ya, seperti ini. Lalu kita tarik ya. Jadi ini seperti ini untuk bagian atas mobilnya. Kita akan lanjut. Berikutnya di sini kita akan membuat untuk bagian kaca ya, kita akan ganti warna benang. Di sini saya akan pakai benang warna abu-abu ya untuk bagian kacanya. Ini adalah posisi terakhir kita merajut tadi. Jadi untuk memulai kita akan di stitch ini bisa, atau di stitch ini ya. Jadi dimulai dari sisi yang panjang. Yang panjang ini tadi kan 6 stitch ya, atau 6 SC, sedangkan yang pendek ini adalah 5 SC. Nah, jadi kita ambil di posisi yang 6 SC, bisa dari yang sebelah sini atau bisa dari sebelah sini ya. Nah, karena nanti saya ingin ini terajut, terikuti rajutan begitu ya, ekor benang, jadi saya akan mulai dari stitch yang sebelah sini. Nah, seperti ini saya putar ya. Lalu untuk kaca ini kita mulai hitungannya, row-nya adalah mengikuti dari yang sebelumnya ya. Tadi kan berhenti di row 7, berarti sekarang adalah row 8 begitu ya. Untuk memudahkan penghitungan row rajutan. Teman-teman bisa memulai dengan awalan berupa standing SC ataupun attach benang biasa seperti ini. Saya attach aja ya. Lalu di sini di row 8 kita buat increase terlebih dahulu atau 2 SC di 1 stitch seperti ini, kemudian 5 SC, 1 2 3 4 5. Oh ya, perajutan kita ini adalah BLO, singkatan dari back loop only. Jadi kita merajut hanya melewati loop yang belakang, sehingga nanti tampilannya akan seperti ini ya hasilnya. Dilanjutkan setelah increase 5 SC, lalu di sini berarti adalah increase. Kembali kita buat 2 SC di dalam satu stitchnya, kemudian 4 SC. 1 2 3 4 seperti ini.
Ini kita lakukan 2 kali. Ini 1 kali sudah selesai. Berarti lanjutannya adalah di sisi yang sebelah sini. Ini ekor benang mulai saya ikut sertakan di perajutan di bagian belakang. Berarti di sini kita ulang polanya dari awal adalah increase, kemudian lima SC 1 2 3 4 dan 5. Kemudian di yang sisi sebelah sini, berarti di sini kita buat increase, lalu 4 SC 1 2 3, maaf kurang rapi, saya ulang, 3, lalu ini yang ke 4 ya. Hasilnya seperti ini sampai dengan row atau round 8. Lanjut sekarang round 9. Nah, untuk menuju round 9 kita akan akhiri dulu ya round 8 ini dengan slip stitch. Sebentar, ini saya tarik dulu punya saya supaya lebih rapi hasilnya. Oke. Slip stitchnya bisa dari arah depan ataupun dari arah belakang, mana yang dirasa lebih mudah dan lebih nyaman bagi teman-teman mau mengakhiri roundnya dengan cara yang mana. Seperti ini bisa ya kalau dari arah belakang. Dari arah depan lebih mudah juga silahkan. Kemudian kita tambah dengan 1 chain, tidak dihitung sebagai apapun. Lalu dimulai dari stitch dimana tadi membuat slip stitch ya. Row 9 atau round 9 kita buat 26 SC. Jadi di setiap stitch ini cukup diisi dengan 1 SC. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 dan 26. Pas ya, berarti tidak ada kesalahan dalam penghitungan perajutan kita. Oke, lalu kita buat slip stitch lagi, bisa dari depan ataupun belakang, bebas aja ya teman-teman mau mengakhirinya bagaimana. Seperti ini. Lalu kita lanjut ke round 10. Round 10 polanya adalah kita buat increase terlebih dahulu. Bisa pasang stitch marker untuk membantu penandaan ya. Stitch pertama awal round, lalu setelah itu 7 SC. 1 2 3 4
5, 6, 7. Lalu setelah itu di sini increase. Dilanjutkan dengan 4 SC. 1, 2, 3, 4. Pola ini diulang 2 kali. Jadi ini tadi pengulangan pertama sudah, tinggal dilakukan 1 kali lagi. Di akhir dari row 10 atau round 10 kita punya 30 stitch. Nah, ini punya saya round 10 sudah selesai dan sudah saya buat slip stitch. Kemudian bersiap ke round 11. Ya, selalu diawali dengan 1 chain, tidak dihitung sebagai apapun. Kemudian di round 11 ini kita buat 30 SC. Jadi di setiap stitch tinggal kita isi dengan 1 SC. Silahkan dirajut dulu untuk round 11. Sesampainya di akhir round ya, ini sudah saya buat slip stitch. Kemudian saya tambah dengan 1 chain, lalu potong benang. Seperti ini hasilnya. Sekarang kita akan lanjut ke bagian badan mobil. Di sini saya akan pakai warna benang yang sama dengan yang bagian atas. Kita untuk round 12 akan merajut di bagian back loop saja ya, di BLO. Jadi di sini saya akan attach benang dulu. Kalau teman-teman mau pakai standing SC juga dipersilahkan, tapi saya akan pakai attach benang seperti ini ya. Lalu setelah itu round 12 polanya adalah kita buat 3 SC di dalam 1 stitch. Jangan lupa hanya merajut di back loop saja seperti ini. Kita tandai stitch pertama. Ups. Lalu setelah itu dilanjutkan dengan 7 SC. 1, 2. Ups, maaf ya. Ini di back loop. Saya ulang. Ekor benang saya ikut sertakan. 1, 2, 3, 4. Ini saya tukar, yang saya ikut sertakan sekarang yang warna abu-abu. 4, 5, 6, kemudian 7. Saya ulang ya, 1, 2, 3, kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, betul. Lalu selanjutnya di sini kita buat 3 SC di dalam 1 stitch. Kemudian dilanjutkan dengan 6 SC. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Kemudian polanya itu kan diulang 2 kali, berarti kita akan lakukan yang sama persis dari awal hingga akhir sekali lagi. Jadi nanti di akhir dari round 12 kita punya 38 stitch. Sesampai di akhir dari round 12 ya, jangan lupa untuk membuat slip stitch ke SC pertama di sini. Kemudian sekarang row 13 ya, jadi kita akan buat satu chain row 13 sampai dengan row 15 itu polanya sama. Jadi kita akan buat 8 SC bolak-balik ya, jadi ini berupa lembaran. Kalau row 13 sampai dengan row 15 kita merajut dimulai dari stitch pertama ini, dimana tadi membuat slip stitch 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Jadi dari sini ke sini, dari sini ke sini begitu ya. Jadi ini kita akan balik. Nah, seperti ini sambil diingat-ingat ya mau merajutnya untuk yang pertama kali di mana begitu ya. Sebentar, ini saya paskan juga punya saya supaya tidak keliru masuknya. Jadi yang sebelah sini stitch yang kedua ini kan di satu stitch ada 3 SC ya, jadi di stitch yang kedua atau yang tengah saya tandai, jadi biar saya tidak masuk di sebelah sini begitu. Nah, jadi di sebelahnya ya. Satu, kemudian bisa mulai dari sini ya. Ini 2, kemudian di sebelahnya 3 4 5 6 7 8, lalu putar satu chain, buat lagi 8 SC. Ini berarti sudah row 14 ya. Yang kita rajut sekarang adalah row 14. Untuk penomoran row atau roundnya kita urut ya dari yang paling pertama tadi di atas. 14 sudah, sekarang row 15. 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Ini bagian kap depan mobil. Nah, nanti seperti ini ya, ini kap depan. Nah, sudah selesai row 15. Sekarang kita lanjut ke row 16. Kita akan putar. Oke, seperti ini. Row 16 kita buat 8 SC dulu di bagian kap ini. 1 2, saya akan tandai dengan stitch marker SC pertama saya. Ini baru 2 3 4 5 6 7 8. Kemudian di samping kita buat 3 SC. Nah, ini kan 3 row sebelumnya ya, row 13, 14 dan 15. Jadi kan di sini ini
13, 14, 15 ya. Jadi kita buat di sini. SC 1 2 3. Kalau mau ditandai dengan stitch marker juga boleh ya. Setiap awal stitch dari tiap sisi ini nanti supaya untuk jadi patokan juga, memudahkan kita penghitungan ya. Lalu setelah itu 30 SC dimulai dari stitch marker biru ini. Satu, dua, tandai lagi aja, tidak apa-apa, daripada kita bingung ya. 3, 4, 5, diteruskan dulu sampai dengan 30. Setelah selesai membuat 30 SC, lalu kita akan buat 3 SC ya di sisi samping sini. 1 2 3 ya, ini 1 2 dan 3 seperti ini. Hasilnya sampai dengan round 16. Lalu kita akan buat slip stitch ke SC pertama. Seperti ini, seperti biasanya ya cara membuat slip stitchnya. Ini saya dari arah belakang. Nah, lalu lanjut round 17 sampai dengan round 19. Jadi sebanyak 3 round, 17, 18, 19 kita buat 44 SC. Maaf. Jadi ini memutar ya, jumlah keseluruhannya barusan dari round 16 adalah 44 stitch. Jadi di round 17 sampai dengan 19 itu kita memutar, membuat 1 SC di setiap stitchnya ya, di setiap roundnya adalah 44 SC seperti itu ya. Nanti bisa sambil dihitung untuk memastikan jumlah stitchnya. Di setiap akhir round jangan lupa untuk membuat slip stitch ya teman-teman, supaya hasilnya lebih lurus. Kalau tidak menggunakan slip stitch, tingkat kemiringannya itu lebih besar ya. Ini aja rasa-rasanya terlihat seperti agak miring begitu ya, tapi lumayan lurus lah dibandingkan kalau tidak menggunakan slip stitch di akhir round. Oke, kita ketemu nanti setelah menyelesaikan perajutan sampai dengan round 19. Setelah round 19 selesai ya, yang seperti ini, kita buat slip stitch lalu tambah dengan 1 chain sebagai pengaman, kemudian kita potong benang. Nah, jadi bagian badan mobil sudah selesai. Nanti kita akan buat bagian bawah sekalian, nanti akan bersiap untuk mengisi dengan dakron. Bagian bawah warnanya bebas. Di sini saya akan pakai warna yang sama dengan warna badan mobilnya. Bagian bawah mobil di sini kita buat awalan berupa chain sebanyak 7 chain. 1 2 3 4 5 6 7. Kemudian row 1 kita mulai pada chain kedua dari hook. Yang di hook tidak dihitung, kita bergeser ke kiri 1 2. Di sini kita mulai
row 1. Row 1 kita buat 6 SC. 3, 4, 5, kemudian di sini yang ke 6. Setelah itu row 2 sampai dengan row 14, jadi sebanyak 3 row kita lakukan bolak-balik ya, seperti ini. Kita balik rajutan 1 chain, tidak dihitung sebagai apapun, kemudian buat 6 SC. Silahkan dirajut dulu, nanti kita ketemu setelah menyelesaikan sampai dengan row 14. Setelah selesai sampai dengan row 14 ya, jadi bagi teman-teman untuk menandai apakah rajutannya sudah pas sampai dengan row 14 atau belum. Nah, di sini tandanya adalah ekor benang ini ada di sebelah kanan. Kemudian kita hitung garis-garis ini ya. Ini terlihat seperti ada kotak-kotak ini ya. Berarti di sini ada 1 2 3 4 5 6 7. Kalau ada 7 kotak ini, berarti ini sudah pas sampai dengan 14 row. Karena satu kotak ini adalah terdiri dari 2 row, 2 row, 2 row, 2 row, 2 row begitu ya. Jadi tinggal dikalikan 2. Kalau ada kotaknya 7, 7 kali 2 berarti 14 begitu. Kalau misalnya tampilannya atau seperti ini posisinya, ekor benang di kiri, tampilannya seperti ini. Nah, ini ada kotak yang besar, lebar, sedangkan ini ada yang kecil. Kalau yang lebar ini jelas sudah 2 row, kalau yang kecil seperti ini berarti ini hanya 1 row. Nah, ini juga hanya 1 row ya, belum sempurna. Yang tampilannya sempurna seperti ini ada 1 2 3 4 5 6. 6 kali 2 12, kemudian ditambah ini 1 13, kemudian tambah 1 lagi. Jadi 13 plus 1 sama dengan 14. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kalau misalnya menghitung jumlah row SC yang bolak-balik ya, ini bisa dilihat dari guratan-guratan yang ada di tampilan rajutan kita. Nah, ini sudah selesai membuat sampai dengan row 14. Kita akan lanjut ke row 15 ya. Di sini akan saya tambah dengan 1 chain, diawali dengan 1 chain, tidak dihitung sebagai apapun ya, row 15. Kemudian di sini kita buat increase. Saya pasang stitch marker, stitch awal row dan stitch akhir row. Yang di sini tadi adalah 1 chain ya. Jangan lupa ini 1 chain tidak dihitung sebagai apapun, sedangkan stitch yang terakhir adalah yang di sebelahnya. Ya, jadi ini ada tampilan 1 chain, ini diapit oleh 2 stitch marker, ini diabaikan nanti ya, ini tidak dihitung sebagai apapun. Oke, seperti ini. Satu stitch sudah diisi dengan 2 SC ya, karena di sini membuat increase. Lalu berikutnya adalah buat 12 SC. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Di sini increase, lalu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Lalu kita buat increase. Membuat increase-nya di stitch yang sama dimana tadi membuat stitch ke 12. Lalu setelah itu 6 SC
ya. Di sebelah sini 1 2 3 4 5 6, jadi dimulai dari yang sebelah sini. Ups, maaf. Sebentar, saya pakai jarum. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ya, jadi kemudian kita lakukan yang sama sekali lagi ya dari awal. Berarti di sini di stitch yang sama dimana membuat stitch atau SC yang ke-6 barusan kita buat increase, kemudian dilanjutkan dengan 12 SC. Begitu nanti buat increase di stitch yang sama dengan tadi membuat SC yang ke-12, lalu diteruskan dengan membuat 6 SC. Jadi nanti di akhir dari row 15 ini kita punya 44 stitch. Silahkan dirajut dulu hingga akhir round. Setelah selesai kita buat slip stitch ya ke stitch pertama. Kemudian tambah dengan satu chain sebagai pengaman, lalu potong benang. Potong benangnya kita akan sisakan ekor benang cukup panjang karena nanti akan digunakan untuk menjahit ya bagian ini ke badan mobil yang sudah kita rajut sebelumnya. Jadi nanti posisinya adalah seperti ini ya. Nah, nanti sebelum benar-benar menutup kita akan isi dengan dakron. Seberapa panjangnya lebih baik kita lebih daripada kurang, begitu ya. Jadi ini bisa dibuat memutar dulu untuk membantu kita memastikan dia kira-kira butuhnya untuk menjahit seberapa. Itu jangan hanya satu kali keliling ya, kita bisa buat minimal 2 kali keliling, tapi di sini saya akan potong kalau bisa ini 4 kali keliling. Kenapa? Karena nanti ekor benangnya akan saya gunakan sekalian untuk menjahit bagian roda, kemudian finishing apa namanya ya, garis-garis untuk membentuk ini tampilan di sini ya untuk badan mobilnya. Nah, lebih baik lebih daripada kurang. Kalau udah kurang nanti ya nggak apa-apa sih, bisa tinggal bikin baru begitu ya, maksudnya potongan benang yang baru kalau untuk finishing saja. Tapi saya mau pakai dari 1 kali potong ini aja. Nah, 4 atau 5 kali lebih baik lebih daripada kurang. Oke. Sudah selesai ini, kemudian kita akan jahit ya bagian ini. Jahitnya biasa aja ya teman-teman, punya saya akan siapkan dulu jarum tapestrinya. Sebelum menjahit kita akan samakan dulu ya posisinya. Nanti ini adalah posisi yang terakhir untuk dijahit, lalu nanti di sini adalah posisi yang pertama untuk dijahit. Nah, ini adalah posisi yang pertama. Oh tidak ya, kalau ini memutarnya ke sini berarti ini akan jadi yang tadi dianggap pertama, berarti akan yang dianggap terakhir berarti akan menjadi yang pertama, seperti ini ya. Nah, jadi nanti ini berakhir di stitch yang sebelah sini. Nah, kita mulai dari sini ya menjahitnya. Oke, ini tadi posisi slip stitch ada di belakang ya, jadi ini kita akan langsung tembus saja seperti
seperti ini. Jadi dia akan menyatu. Wah, bulat. Dirapikan dulu ya teman-teman supaya tidak. Nah, benangnya tadi harusnya dirapikan dulu. Saya keburu-buru nih. Sebentar ya, saya rapikan dulu punya saya. Nah, sudah saya rapikan ya. Ini sudah ditarik, posisinya seperti ini. Lalu kemudian kita akan bergeser ke stitch sebelahnya. Ini, lalu kita juga sebelah sini bergeser ke stitch yang sebelahnya. Saya akan menembus kedua loop ya, seperti ini. Bergeser ke stitch sebelahnya. Yang sini juga bergeser ke stitch sebelahnya. Jadi nah, selalu mengikut sertakan ya, selalu dua-duanya ini, dua lembar ini kita satukan seperti ini ya, seperti itu saja sampai dengan memutar. Nanti keseluruhan sudah dijahit. Sebelum benar-benar nanti tertutup, kita akan isi dengan dakron. Silahkan diteruskan dulu penggabungannya atau penjahitannya. Nah, ini punya saya sudah hampir selesai ya, dan juga sudah saya isi dengan dakron di bagian dalam. Jadi ini saya akan selesaikan penjahitan. Ini sudah stitch terakhir, ketemu stitch terakhir. Nah, kalau misalkan di proses penjahitan ini ternyata ada stitch yang terlewat begitu ya teman-teman, tidak usah khawatir, silahkan ditutup aja, maksudnya dijahit aja. Misalnya di sini tiba-tiba ada terlewat gitu, kita nggak sengaja atau nggak sadar ya tadinya, oh ternyata di sini lewat, ya udah kita tinggal jahit aja gitu, tinggal masukkan misal ke arah sana ya, kita arahkan jarumnya. Nah, misal menuju tempat yang di sini misal yang belum terjahit ya, tinggal kita arahkan saja sambil kita cross check ini ya, semuanya sudah terjahit atau belum begitu. Jadi tidak usah khawatir kalaupun ada yang terlewat satu stitch atau ternyata ada yang bagaimana lah, silahkan diperbaiki dulu sebelum benar-benar ini diakhiri ya penjahitannya. Nah, ini yang saya yang bagian slip stitch nih kan masih terlihat berongga ya, berlubang. Nah, ini nggak apa-apa, kita gabung aja gitu supaya hasilnya juga lebih rapi. Oke, kalau sudah selesai, semua sudah terjahit, sudah digabung ya. Sekarang kita akan buat tampilan-tampilan di sini. Teman-teman bisa pakai warna lain atau misalnya hitam begitu ya, juga silahkan gitu. Tapi saya akan pakai warna benang yang sama dengan ini. Jadi saya akan arahkan ini ke atas dulu. Nah, misal ke sini dulu ya, sambil nanti diposisikan. Oke, nah ini kita akan buat garis maksudnya seperti ini. Nanti misal di sebelah sini juga. Nah, maunya tampilannya seperti apa, jadi kita coba-coba dulu sekarang seperti ini. Lalu ini misal saya geser, saya keluarkan di sini. Jadi kalau misalnya tidak cocok, ini tinggal dilepas ya, karena ini kan helaian benangnya tidak dibuat simpul, jadi bisa dilepas misalkan tidak sesuai. Nah, oh ternyata ini terlalu tegak, kurang miring, misal keluarnya harusnya di sebelah sini begitu ya. Ini saya lepas dulu. Nah, ini saya tarik, kemudian arahkan ke sebelah sini, berarti tadi yang diinginkan dia garisnya agak sedikit miring gitu ya, tidak terlalu tegak sekali.
Nah, ini helaiannya terurai. Saya benerin dulu ya. Nah, sudah. Berarti ini kita arahkan jarumnya ini ke sebelah sini tadi ya. Kita coba-coba lagi. Misal agak miring sekarang. Nah, seperti ini. Berarti ini masuknya ke sebelah sini begitu. Lalu kita arahkan ke bagian yang belakang. Misal seperti ini ya, sudah sesuai selera atau tidak gitu kan, terserah masing-masing ya mau seperti apa ini kurang miring lagi atau ini kurang kesini gitu ya, terserah teman-teman. Nah, ini saya sudah anggap udah cukup lah seperti ini. Lalu lakukan juga untuk yang bagian belakang, nanti setelah di sini misal seperti ini, lalu geser ke yang sebelah sini gitu ya, lalu sini. Nah, misal saja ya ini teman-teman ya, jadi bebas teman-teman mau dibuat garisnya seperti apa. Nah, ini tampilan belakang misal seperti ini, tampilan depan seperti ini ya. Ini aja agak miring, apalagi kalau misalnya teman-teman perajutannya continuous round, nanti miringnya akan semakin miring sekali begitu ya, karena kita tidak ada menghentikan round atau row-nya dengan slip stitch kalau continuous round. Nah, seperti ini. Kalau sudah oke, bagian ininya sudah tidak mau diubah lagi begitu, kita akan jahitkan rodanya di sini. Rodanya saya akan pakai kancing ya biar lebih cepat. Nah, kalau teman-teman mau pakai rajutan gitu silahkan nanti buat MR ya atau magic ring, kemudian bisa diisi dengan 6 SC, lalu di round berikutnya buat 6 increase ya. Jadi seperti itu. Tapi kalau saya mau pakai kancing saja. Untuk rodanya saya akan pakai kancing batok yang ukuran 1 cm. Kemudian untuk penjahitannya, ini kan punya saya benangnya adalah 5 ply. Akan saya pecah begitu ya. Ini helaiannya. Jadi dua bagian, jadi ada yang 3 helai, ada yang 2 helai. Bebas mana yang dipakai dulu. Nah, saya akan pakai yang 3 helai lebih dulu begini. Lalu karena ini lubang kancingnya kecil ya, nah ini di bagian ini dia tidak bisa masuk, jadi saya akan tukar jarumnya, tidak pakai yang gendut ya tapi pakai yang agak kurusan ini ya. Nah, ini runcing ya kalau yang ini ujungnya, kalau yang ini tadi ujungnya tumpul. Nah, jadi ini bisa masuk ya. Nah, oke. Saya masukkan dulu ini helaian benangnya ke lubang jarumnya supaya nanti saat penjahitan setidaknya posisi dari rodanya itu lurus begitu ya. Saya akan jahit dia di bagian yang dekat dengan ini, bagian yang jahitan atau sambungan gabungan dari badan mobil dengan bagian bawah ya. Jadi posisinya dia lurus di sini. Jadi paling tidak tidak terlalu jauh berbeda begitu ya posisi penjahitan rodanya. Seperti ini. Nah, kalau ini kan kesulitan kalau mau langsung berpindah ke sini.
Jadi kita akan keluarkan dia ke stitch lain, misal ke arah depan seperti ini. Jadi untuk menjahit roda yang depan, coba-coba dulu posisinya begitu ya. Misal di situ, oke, berarti ini bisa masuk. Jadi kalau tidak sesuai, tinggal kita lepas lagi ya, karena ini kan benangnya tidak kita simpul ya, jadi bisa dilepas kalau tidak cocok begitu ya posisinya. Nah, misal seperti ini sudah oke. Kalau sudah oke, kita patenkan begini ya. Atau bagaimanapun lah cara teman-teman kalau mau menjahit, silahkan ya, tidak ada patokan khusus. Yang terpenting adalah bagian-bagian rodanya terjahit ke badan mobilnya. Nanti kita ketemu setelah semua sudah terjahit. Ini saya belum selesai menjahitnya, tapi utas benang yang ini sudah mau habis begitu ya. Teman-teman tidak usah khawatir karena kita masih ada helaian benang yang ini. Jadi yang bagian ini kita masukkan, kemudian keluarkan bebas aja ya teman-teman ke stitch mana saja. Keluarkan dulu seperti ini begitu ya. Lalu ini kita lepas, lalu kita berganti menggunakan atau menjahitnya sekarang dengan helai benang yang ini begitu. Jadi ini tadi posisinya kan keluar di sini, padahal kita mau menjahitnya di sisi ini. Jadi kita nanti masukkan lagi ini ke stitch yang sama di mana dia keluar, lalu keluarkan di stitch tujuan kita seperti itu ya. Nah, contohnya seperti ini. Ini jarum saya masukkan sana ya, ke stitch yang sama di mana benang ini keluar. Kemudian saya arahkan menuju titik atau setidaknya tempat yang ingin dipasangi kancingnya begitu ya. Kurang lebih posisinya di sini begitu. Seperti ini. Coba dulu posisinya, misal gini. Nah, baru bisa kita gunakan untuk menjahit kembali. Kalau sudah selesai menjahitnya dan ingin diakhiri begitu ya, ini misalnya sudah jahitan yang terakhir, maka saya akan keluarkan dia. Sebentar, ini ke sini dulu. Ups. Lalu arahkan dia untuk keluar di stitch yang sama dengan helaian benang yang ini. Lalu nanti di sini kita buat simpul dan sembunyikan ekor benangnya. Ini ya contohnya, saya pakai jarum yang lebih besar ya, kembali yang pakai tumpul karena cuma tinggal merapikan ekor benang. Ini saya keluarkan di stitch yang sama dengan yang helaian pertama. Seperti ini ya. Keluar di sini dua-duanya. Lalu saya buat simpul di sini. Lalu kalau sudah, kita potong benang. Kemudian rapikan ekor benang ini, bisa didorong seperti ini ataupun bisa ditarik dari arah dalam. Nah, seperti ini ya. Cara apa aja tidak masalah. Nah, ini mobil-mobilannya sebenarnya sudah bisa dikatakan selesai. Tapi kalau mau lebih lengkap, sini bisa buat tampilan seperti lampu begitu ya, pakai benang warna putih atau warna apa yang kontras ya. Kemudian di belakang juga buat sulaman garis-garis begitu untuk bentuk lampunya. Tapi kalau misalnya tidak mau seperti ini saja tampilannya juga sudah bisa.
Nah, seperti inilah ya hasil rajutan kita amigurumi berbentuk mobilnya kali ini. Nah, hasilnya mungil kecil ya. Bisa dijadikan mainan anak-anak, juga sarana edukasi ya untuk mengenal alat transportasi, misal seperti itu, atau mengenal warna, bentuk, ini lingkaran begitu ya. Di sini warna apa bisa dibuat warna-warni untuk mengenalkan warna kepada anak-anak. Terima kasih teman-teman sudah menonton dan membuat amigurumi berbentuk mobilnya bersama saya hingga selesai. Sampai jumpa di video saya lainnya. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dari video ini. Semoga sehat selalu dan selamat berkarya. Sampai jumpa.